Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama dengan Cendekiawan Muslim, Profesor Kamarudin Hidayat. Kita masih bagaimana membaca, begitu, memetakan politik Indonesia, kemudian juga fenomena politik yang terjadi. Prof, balik lagi tadi. Tadi saya katakan begitu ya, antara people choice, kemudian juga ada istilah people power sendiri. Sebenarnya mana sih yang menjadi bentuk kedaulatan rakyat? Oke, semua mengklaimnya, oh ini adalah people choice begitu ya, hasil ini adalah kedaulatan rakyat, pilihan rakyat. Gini ya, saya jawabnya tolong diingatkan lagi ya kalau saya lupa. Sejak dilaksanakan demokrasi liberal, ini beda dari selama Orde Baru, maka sekarang siapapun yang ingin lolos ke Senayan maupun jadi presiden, dia membutuhkan dukungan massa. Jadi kekuatannya, sahamnya itu massa. Nah, untuk meraih massa, dulu itu kandidat-kandidat politik yang bersaing menerjunkan artis. Sekarang orang nggak begitu kagum pada artis, sudah nggak begitu lagu lagi lah, tiap nonton di TV kan. Kedua, atau money politik. Uang juga masih laku, sebagian tidak, karena rakyat juga mau uangnya, belum tentu juga orangnya. Nah, yang efektif itu sentimen agama. Maka kemudian agama ini dijadikan instrumen bagaimana untuk meraih massa, jargon-jargon agama, dan ini begitu kental sampai kemudian apa sih programnya apa? Ini tenggelam oleh identitas emosi agama. Dan ini sungguhnya tidak begitu sehat gitu. Agama jadi instrumen untuk mencari massa, tapi program yang menonjol kan kurang. Nah, berikutnya lagi memang rakyat sungguhnya agama di Indonesia ya dari dulu instrumental. Dulu ketika mengusir penjajah kan agama juga digunakan. Hanya saja jangan lupa setelah Indonesia itu merdeka, maka kekuatan agama, sultan-sultan, tokoh-tokoh, mereka rela tidak memaksakan diri kembali ke basisnya, bahkan kesultanan paling jadi daerah istimewa Yogyakarta, dan kemudian sepakati jadi negara demokrasi yang plural, Pancasila dan sebagainya. Artinya apa? Kita ini sepakat ini negara demokrasi republik, tapi menghargai agama. Memang tidak mudah bagaimana menjaga keseimbangan antara peran agama dan negara, tidak mudah. Tapi sesungguhnya negara selama ini sangat menghargai peranan agama dan menghargai juga peran agama. Coba ada Departemen Agama. Minimal itu 60 triliun dana disalurkan untuk membina agama. Mana di negara lain seperti itu? Bahkan berbagai undang-undang, ada zakat, ada haji, sebagainya. Ini diatur negara. Jadi sesungguhnya negara Indonesia itu sangat peduli pada agama. Nah, bagaimana peran dari pemuka agama? Ini kan kalau tadi begitu ya, sentimen agama dari zaman penjajahan begitu ya. Ini kerap dijadikan alat begitu ya untuk tadi menangguk massa, begitu ya, kekuatan, kekuasaan, begitu ya. Bagaimana pemuka agama melihat begitu ya bahwa agama yang sangat tanda kutip begitu ya, mungkin seksi digunakan begitu ya dalam politik sendiri gitu. Ini gimana? Gini, selama Orde Baru ulama itu nggak begitu berperanan kecuali menjaga etika sosial. Gitu. Tapi begitu ruang demokrasi dibuka oleh politisi, nah ini menarik ini, tokoh-tokoh agama ini mitra yang baik. Sementara tokoh agamanya massa juga tergoda, wah boleh juga sama masuk politik. Jadi disinilah kemudian terjadi satu pertemuan antara politisi dan tokoh agama. Yang repotnya adalah kemudian ketika tokoh agama tidak bisa menjaga martabat dirinya sebagai ulama dan agama. Bahkan sekarang banyak juga yang namanya ulama kan tidak jelas batasannya. Yang namanya ustadz, mubalek, ulama itu sekarang sudah batasan tidak jelas. Nah, ini merugikan politik dan merugikan agama itu sendiri. Termasuk umat begitu yang sekarang sedikit terpecah belah begitu di masyarakat. Iya, saya juga jadi ragu. Sering sekali kita dengarkan khutbah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Tapi ini sesama ulama kok mudah sekali mencela yang lain. Saya terus terang kok rapuh sekali ya. Namanya ukhuwah itu jangan-jangan hanya di bibir saja ya. Kan nyatanya mudah sekali mencela yang lain gitu. Ini perlu ditinjau ulang hemat saya. Ya, Prof. Ke depan begitu ya. Ini kan proses tadi sedang proses demokrasi terus berlanjut sendiri. Ke depan begitu ya.
siapa sih yang memiliki peran dan peran apa saja sih gitu ya untuk melakukan rekonsiliasi kembali begitu ya yang sudah sedikit terpecah ini, terobek-robek. Dulu sebelum negara yang kuasa itu kan tokoh informal. Sekarang setelah ada negara, maka satu ya institusi negara, aparat negara plus tokoh-tokoh masyarakat harus kerjasama. Misalnya rekonsiliasi, negara tentu menyediakan jalur hukum. Rekonsiliasi itu lewat hukum, negara semakin maju ya hukum. Nah kemudian di backup oleh tokoh-tokoh masyarakat dan diperkuat oleh tokoh partai. Tiga-tiganya ini harus bersinergi antara wakil negara, wakil parpol, masyarakat, ulama independen, tokoh independen, ini harus kompak. Karena apa? Indonesia ini terlalu banyak mengeluarkan energi hanya untuk menjaga kerukunan. Negara yang etno-nasionalisme homogen, kayak Jepang, Korea, China, mereka tidak perlu energi kerukunan, toleransi, nggak ada. Karena mereka sudah homogen. Indonesia itu plural sekali. Ini liberal, kemudian hoax, dimainkan pluralitas tadi, lelah dan mahal ongkos politik. Ongkos moral, sosial, material itu mahal sekali. Akibatnya apa? Ini mengurangi produktivitas ekonomi dan produk-produk ekonomi jadi mahal dan sulit bersaing dalam persaingan global. Jadi kalau begini terus Indonesia akan ketinggalan. Oke. Siapa sih Prof yang menangguk begitu ya tadi begitu ya? Yang menangguk lah ya, menangguk keuntungan begitu ya dari tadi kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan sendiri. Kalau Prof lihat secara jangka pendek, tentu parpol itu diuntungkan ketika orang milih tokoh bukan gambar. Karena antar tokoh bersaing, mereka mempromosikan dirinya. Sehingga parpol itu tinggal nerima mahar. Lain halnya kalau itu milih gambar, maka parpol yang harus keluar duit mempromosikan. Sehingga sekarang ini sebenarnya tokoh-tokoh pengurus parpol menikmati suasana remang-remang seperti ini. Biayanya mahal, mereka nggak punya duit, yang cari duit, kemudian tokoh-tokohnya, maka sebagian masuk KPK kan. Jadi ini tidak sehat. Yang kedua, yang menikmati seperti ini adalah negara luar, karena kita itu pasar yang empuk, penduduknya banyak, sampai Indonesia itu bangkrut barangkali. Karena sekarang kan masih kaya sumber alamnya. Nah, mestinya sebelum dan jangan sampai bangkrut, kita itu harus maju, mandiri, kompetitif. Jangan energi kita tuh habis hanya untuk gontok-gontokan seperti ini. Nah itu dia pesan dari Profesor Kamarudin Hidayat sendiri begitu ya. Prof, kalau kita lihat sekarang perkembangan milenial, masyarakat milenial begitu ya, ini memiliki kekuatan begitu ya, terutama dalam sosial media sendiri. Nah, ini bagaimana Profesor Kamarudin Hidayat sendiri melihatnya begitu ya. Akan kita lanjutkan, kita break dulu ya Prof ya. Pemirsa jangan kemana-mana, toko kita akan kembali selepas pariwara.